Berikutnya ini mencari vektor kembali jika diketahui komponen-komponennya. Misalnya diketahui komponen X dari suatu vektor adalah 10 Newton. Komponen Y dari vektornya adalah 10 Newton. Maka vektornya besarnya berapa? Untuk mencari vektornya kembali jika komponen diketahui, berarti prosesnya kebalikan dari ini ya. Ini tadi vektornya diketahui, komponen ditanya. Sekarang ini komponennya diketahui, vektornya ditanya. Jika komponen diketahui cari vektor, maka rumusnya adalah F sama dengan, dari gambar ini F, ini adalah Fx, ini sisi ini sama dengan Fy, sama ya Fy di sini. Ini Fy, ini Fx, cari F bagaimana? F adalah sisi miring dari segitiga ini. Jadi Fx, Fy kalau diketahui dari sisi miring kita bisa pakai Pitagoras. Jadi cari sisi miringnya atau cari F-nya ini dirumuskan dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini rumus untuk mencari vektornya kembali kalau komponennya diketahui. Ya. Nah, kemudian bagaimana mencari sudut apik di sini? Sudutnya tadi ini sudutnya 37 nih. Nah, sudutnya berapa? Untuk mencari sudutnya kita bisa menggunakan segitiga ini kembali. Ini sudutnya mau dicari, ini Fx, ini Fy. Jadi Fy adalah sisi di depan sudut, Fx sisi di samping sudut. Di depan per samping dia berubah jadi tangen. Jadi mencari sudutnya kita pakai tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fx. Itu cara mencari suatu vektor, mencari besar vektor dan komponennya jika seandainya diketahui, mencari besaran arahnya jika diketahui komponennya. Jadi contoh seperti ini, Fx, Fy-nya masing-masing 10, maka F-nya berapa? F-nya dapat sama dengan akar 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar. Ini kalau sama kita boleh jadi 2 kali aja. Ya, ini kan A tambah A kan jadi 2A. Ini menjadi 2 kali 10 kuadrat. Ya, ini sama dengan ini akar 10 kuadrat kan jadi 10. Ya, akar sama kuadrat saling meniadakan, sisa akar 2 di sini. 10 akar 2 Newton. Cari arahnya pakai tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fx. 10 per 10. 10 per 10 sama dengan 1. Jadi arahnya benar kemana? Nah, cari arah, berarti cari kebalikan. Tangen berapa dapat 1? Lihat dari tabel. Tangen berapa dapat 1? Tangen dari 45 dapatnya 1. Jadi tangen berapa dapat 1? Tangen 45. Berarti sudutnya di sini adalah 45. Sudutnya adalah 45 derajat. Ya. Contoh lain misalnya Fx sama dengan akar 3. Ya. Akar 3 Newton. Fy-nya sama dengan, atau pakai angka lah ya, 2 akar 3 Newton. Fy-nya adalah minus 2 Newton. Oke. Nah, maka cari vektornya bagaimana? Cari vektornya rumusnya sama ya, akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Ini Fx kuadratnya 2 akar 3 di kuadrat tambah Fy-nya minus 2 di kuadrat. Sama dengan akar, ini ada 2 kuadrat, ada 2 kuadrat, bisa tarik keluar 2 kuadrat atau 4 ya, 4 keluar. Ini akar 3 kuadrat jadi 3, tambah ini keluar 4-nya tinggal 1. Jadi akar 2, ada akar 4 2, akar 4 2, dapatnya adalah 4 Newton. Arahnya kemana? Arahnya pakai tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fx. Fy-nya minus 2 dibagi 2 akar 3. Ini 2 boleh coret, dapat min 1 akar 3. Tangen berapakah dapat min 1 akar 3? Nah, ini dari tabel bisa dicari. Tangen berapa dapat akar 1 akar 3? Tangen 30. Tangen 30 berarti ini sama dengan 30. Karena di sini ada minus,
pasangkan minusnya di sini. Nah, setelah itu kita perlu melakukan pengujian kuadran namanya, ya, kuadran. Apa itu kuadran? Suatu salib sumbu XY ini dibagi atas kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ingat, sudut diukur dari sumbu X ke arah berlawanan arah jarum jam. Jadi sudut berimpit sama sumbu X adalah 0, kemudian ke atas 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sampai tegak lurus 90 derajat. Berarti kuadran 1 mencakup sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 mencakup sudut 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 mencakup sudut 180 sampai 270 derajat. Kuadran keempat mencakup sudut 27 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk kuadran keempat dia punya cara lain. Ya, ingat, sudut bisa diukur berlawan arah jarum jam atau searah jarum jam. Kalau kita ukur searah jarum jam, berarti sudutnya diberi tanda minus. Jadi kalau dari sini ke bawah berarti sudutnya 0, kemudian ke bawah berarti min 1, min 2, min 3 sampai min 90. Jadi kuadran keempat bisa 270 sampai 360 atau bisa juga 0 sampai min 90. Ya. Nah, jadi untuk mengecek kuadran bagaimana? Cek kuadran kita lihat dari perbandingan ini. Ingat, tangen itu adalah sama dengan nilai Y dibagi nilai X. Komponen Y banding komponen X. Jadi Y bagi X. Ini positif, ini positif. Berarti di sini Y-nya positif. Ini X positif. X positif, Y positif, kuadran berapa? Ini sumbu X, ini X positif, ini X negatif, ini Y positif, ini Y negatif. Berarti kalau X positif dia ke kanan, Y positif dia ke atas. Berarti atas kanan, berarti dia cakup kuadran 1. Kuadran 1 sudutnya 0 sampai 90. Di sini dapatnya 45. 45 apakah antara 0 dan 90? Ya, karena ya berarti jawabannya sudah benar, selesai. Ya. Untuk ini juga sama, Y per X, ini Y-nya minus, ini Y minus. Ini bawah adalah X-nya positif. Jadi Y min X pos. Y min berarti ke bawah, X pos berarti ke kanan. Y min X pos berarti kuadran keempat. Berarti ini adalah kuadran 4. Kuadran keempat sudutnya berapa? Dari 270 sampai 360 atau 0 sampai min 90. Di sini dapat min 30. Apakah min 30 antara 0 dan min 90? Iya. Berarti ini sudah benar. Ya. Nah, untuk kuadran keempat, selain jawabannya dalam minus, dia boleh dalam sudut positif. Kalau kita menghendaki dalam sudut positif, maka kita cukup tambahkan dia dengan 360 derajat. Ya, jadi sudutnya ditambah 360 menjadi 330 derajat. Berarti jawabannya bisa ini, bisa ini. Dua alternatif jawaban. Oke, nah, itu untuk kuadran keempat. Misalnya kita dapat ini soal fx sama dengan min, min misalnya minus 2 Newton. Fy-nya adalah misalkan positif, 2 akar 3. Mencari vektornya berarti caranya sama, tinggal akar kuadrat dia tambah. Di sini saya bicarakan arah aja. Jadi cari arahnya bagaimana? Cari arah pakai tangen. Tangen sama dengan Fy per Fx. Fy-nya ini 2 akar 3 dibagi minus 2. Berarti minus akar 3. Tangen berapakah minus akar 3? Nah, di sini akar 3, tangen berapa akar 3? Akar 3 adalah tangen 60. Tangen 60 akar 3. Berarti jawabannya di sini adalah akar 3. Akar 3 60. Karena ini minus, kasih juga minus 60. Lalu cek kuadrannya. Nah, di sini kan Y per X, ini positif, berarti Y-nya positif. Ini X-nya negatif. Y pos X min kuadran berapa? Y pos berarti ke atas. X min berarti ke kiri. X min Y pos berarti kuadran ke 2.
Ini adalah kuadran 2. Ini kuadran 2. Kalau kuadran 2 sudutnya berapa? Kuadran 2 sudutnya adalah 90 sampai 180. Di sini sudutnya minus 60. Berarti jawabannya salah ya. Supaya benar bagaimana tambahkan dengan 180. Jadi jawabannya adalah 120 derajat. Inilah jawabannya. Oke. Nah, satu lagi, jika kita misalnya dapat Fx-nya sama dengan minus 6 Newton, Fy-nya dapat misalnya minus 8 Newton, ya. Cari vektornya kan tinggal akar kuadrat aja ya, Fx kuadrat tambah Fy kuadrat minus 6 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat, dapatlah 10 Newton nanti, ya kan? Untuk menentukan arahnya bagaimana? Pakai tangen. Tangen theta sama dengan Fy per Fx minus 8 dibagi minus 6. Berarti sama dengan 4 per 3. Jadi tangen berapa? Dapat 4 per 3. Nah, di sini kalau kita lihat tabel, ini 0, seperti akar 3, 1 akar 3 tak terhingga, nggak ada 4 per 3. 4 per 3-nya berapa? Nah, kalau jumpa 4 dan 3, ingat di sini sudutnya bisa 37, bisa 53. Tangen 53, 4 per 3, tangen 37, 3 per 4. Ya, ini bisa dihafalkan ataupun dilihat dari gambar. Ya, dari gambar. Nah, di sini kan tadi kita dapat tangen 4 per 3. Ini kita bisa gambar segitiganya, siku-siku. Oke, di sini buat sisi 3, 4, 5. Oke, ini sudutnya adalah 53. Ingat, si sudut diapit 5 dan 3, 53. Ini sudut satu lagi 37. Jadi, di sini tangen dapat 4 per 3. Tangen kan depan per samping. 4 depan, 3 samping. 4 sebagai depan, 3 sebagai samping. Sudut berapakah yang di depannya 4? Sudut di depan 4 adalah 53. Ya, di depan 4, di samping 3, 53. Berarti tetanya dapat 53 derajat. Oke. Nah, terus cek kuadrannya. Ini min. Berarti y min, ya, y min, x min. Y min, x min. Kuadran berapa dia? Y min berarti ke bawah, x min berarti ke kiri. Kiri bawah kuadran ke 4. Ya. Ini kuadran 4. Di kuadran keempat, kuadran ketiga. Kuadran ketiga sudutnya berapa? Kuadran ketiga sudutnya antara 180 sampai 270. Di sini sudutnya 53, berarti tidak sesuai ya. Supaya sesuai maka tambahkan 180 atau menjadi 223 derajat. Itulah cara untuk mencari arah dari vektor ya jika diketahui komponen-komponennya. Jadi bisa dibuat kesimpulan jika dia di kuadran 1 ya yaitu x pos y pos, berapa dapat itu sudah sudutnya sudah benar. Ya. Kalau dia ada kuadran 2 berarti dia y pos x min, hasilnya pasti minus, supaya benar harus tambah 180. Sudut yang didapat harus ditambah 180 untuk mendapatkan hasil yang benar. Untuk kuadran ketiga berarti kalau x-nya min, y-nya min, seperti ini. X min, y min. Maka hasil yang didapat juga harus tambah 180 baru menjadi sudut yang benar. Jadi berapa yang dapat, tambahkan dengan 180. Kalau dia kuadran keempat berarti dia seperti ini. Kuadran keempat berarti y min x pos, kuadran keempat. Kalau dia kuadran keempat berarti sudutnya dapatnya pasti minus, sudutnya dalam minus. Ini sudah benar, ya sudah benar. Jika mau dalam angka positif kita bisa alternatif jawaban kedua, atau sudutnya itu ditambah 360, sudut dalam minus ditambah 360. Jawabannya 330. Jadi untuk kuadran keempat jawabannya ada dua, bisa dalam bentuk minus atau bisa dalam bentuk positif dengan cara menambah 360. Ini sebagai rumusnya. Ya, jadi kuadran 2 dan 3 tambah 180, kuadran keempat dalam bentuk minus atau tambah 360 derajat.